Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Auliani Siregar dengan NPM 2508260084. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas remedial pada blok sistem endokrin dan juga metabolisme. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dengan judul Peran Sistem Endokrin dalam Regulasi Metabolisme Energi. Energi merupakan kebutuhan utama bagi seluruh sel tubuh. Setiap aktivitas, mulai dari bernafas, berpikir, berjalan, hingga proses pembelahan sel membutuhkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat ataupun ATP. Energi tersebut berasal dari makanan yang kita konsumsi setiap hari, seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein. Akan tetapi, makanan tidak langsung berubah menjadi energi. Tubuh membutuhkan sistem yang mampu mengatur kapan energi harus disimpan, kapan harus digunakan, dan bagaimana menjaga kadar glukosa tetap stabil. Sistem tersebut adalah sistem endokrin. Sistem endokrin bekerja melalui hormon yang diproduksi oleh berbagai kelenjar. Hormon-hormon tersebut akan mengatur metabolisme sehingga tubuh akan berada dalam keadaan seimbang atau homeostasis. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar yang menghasilkan hormon dan melepaskannya langsung ke dalam aliran darah. Berbeda dengan sistem saraf yang menggunakan infus listrik dan bekerja sangat cepat. Sistem endokrin menggunakan hormon sebagai pembawa pesan kimia. Walaupun responnya lebih lambat, efek hormon dapat berlangsung lebih lama. Organ utama sistem endokrin ada hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad. Masing-masing organ akan menghasilkan hormon yang memiliki target organ tertentu. Sebagai contoh, hipotalamus akan menghasilkan hormon pelepas yang mengatur hipofisis. Hipofisis kemudian mengontrol kelenjar tiroid, adrenal, dan gonad. Sedangkan pankreas akan mengatur kadar glukosa darah melalui insulin dan glukagon. Seluruh organ tersebut bekerja secara terintegrasi sehingga metabolisme tubuh berjalan dengan normal. Pengertian metabolisme energi. Metabolisme energi merupakan seluruh proses kimia di dalam tubuh yang bertujuan untuk menghasilkan ATP. Metabolisme terdiri menjadi dua proses. Yang pertama ada anabolisme, merupakan proses penyusun molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Proses ini membutuhkan energi, seperti pembentukan glikogen dari glukosa, sintesis protein, dan pembentukan trigliserida. Anabolisme biasanya menjadi setelah seseorang makan karena nutrisi tersedia dalam jumlah yang cukup. Lalu selanjutnya ada katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana sehingga menghasilkan energi. Contohnya seperti glikolisis, glikogenolisis, lipolisis, beta oksidasi. Energi yang dihasilkan akan disimpan dalam bentuk ATP. ATP inilah yang digunakan seluruh sel tubuh untuk menjalankan aktivitasnya. Pun jalur metabolisme energi, setelah makanan masuk ke dalam tubuh, proses metabolisme dimulai. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, protein dipecah menjadi asam amino, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Glukosa akan masuk ke dalam sel melalui bantuan hormon insulin. Di dalam sel terjadi proses glikolisis, pembentukan asetil-CoA, siklus Krebs, rantai transfer elektron. Pada akhirnya dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Apabila glukosa berlebih, maka akan disimpan sebagai glikogen di hati dan juga di otot. Jika cadangan glikogen penuh, kelebihan energi akan disimpan sebagai lemak. Sebaliknya, ketika tubuh kekurangan energi, glikogen dan lemak akan dipecah kembali. Disinilah hormon endokrin bekerja. Adapun hormon-hormon yang mengatur metabolisme energi. Yang pertama ada insulin. Insulin diproduksi oleh sel beta pankreas. Insulin dilepaskan ketika kadar glukosa darah meningkat setelah makan. Adapun fungsi dari insulin yang pertama meningkatkan pengambilan glukosa ke dalam sel. Yang kedua ada meningkatkan pembentukan glikogen, lalu meningkatkan sintesis protein, selanjutnya meningkatkan pembentukan lemak, menghambat gluconeogenesis, dan juga menghambat lipolisis. Dengan kata lain, insulin adalah hormon penyimpan energi. Tanpa insulin, glukosa tetap berada di dalam darah sehingga kadar gula meningkat. Kondisi inilah yang terjadi pada diabetes mellitus.
Selanjutnya yang kedua ada glukagon. Glukagon diproduksi oleh sel alfa pankreas. Hormon ini bekerja berlawanan dengan insulin. Ketika seseorang berpuasa atau tidak makan dalam waktu lama, kadar glukosa akan menurun. Pankreas akan mengeluarkan glukagon. Glukagon akan memecahkan glikogen menjadi glukosa, meningkatkan gluconeogenesis, meningkatkan pemecahan lemak. Dengan demikian, kadar glukosa darah akan tetap normal. Selanjutnya yang ketiga, hormon tiroid. Tiroid akan menghasilkan hormon T3 dan juga T4. Fungsi utama hormon ini, dia akan meningkatkan laju metabolisme basal. Artinya, hampir seluruh sel tubuh menggunakan energi yang lebih banyak. Selain itu, hormon tiroid akan meningkatkan konsumsi oksigen, produksi panas, metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan juga metabolisme lemak. Orang dengan hipertiroid biasanya mengalami penurunan berat badan, walaupun nafsu makan meningkat karena metabolisme berlangsung lebih sangat cepat. Sebaliknya, pada hipotiroid, metabolisme melambat sehingga berat badannya itu cenderung akan meningkat. Selanjutnya yang keempat ada kortisol. Kortisol dihasilkan oleh korteks adrenal. Kortisol disebut juga sebagai hormon stres. Ketika tubuh mengalami stres atau puasa berkepanjangan, kortisol akan meningkat. Kortisol berfungsi meningkatkan gluconeogenesis, meningkatkan pemecahan protein, meningkatkan lipolisis, dan mempertahankan kadar glukosa darah. Dengan demikian, tubuh tetap memiliki energi meskipun asupan makanan berkurang. Yang kelima ada adrenalin. Adrenalin diproduksi oleh medula adrenal ketika seseorang mengalami keadaan darurat, misalnya ketakutan atau olahraga yang berat. Adrenalin akan dilepaskan. Efeknya, denyut jantung akan meningkat, tekanan darah juga meningkat, glikogen dipecah menjadi glukosa, dan lipolisis meningkat. Energi dapat tersedia dalam waktu yang sangat cepat. Yang keenam ada growth hormone. Growth hormone diproduksi oleh hipofisis anterior. Selain membantu pertumbuhan tubuh, hormon ini juga akan meningkatkan sintesis protein, meningkatkan lipolisis, dan mengurangi penggunaan glukosa oleh jaringan. Akibatnya, tubuh lebih banyak menggunakan lemak sebagai sumber energi. Selanjutnya ada integrasi hormon dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat bagaimana hormon bekerja bersama. Misalnya setelah kita sarapan, glukosa darah akan meningkat, pankreas segera mengeluarkan insulin. Glukosa akan masuk ke dalam sel, sebagian digunakan untuk menghasilkan ATP. Sebagian lagi akan disimpan sebagai glikogen. Kemudian, beberapa jam setelah makan, kadar glukosa mulai turun, insulin juga mulai menurun, dan glukagon akan meningkat. Hati mulai memecah glikogen. Jika puasa berlangsung lama, kortisol akan membantu membentuk glukosa baru. Ketika seseorang berlari atau berolahraga, adrenalin akan meningkat sehingga otot memperoleh energi yang lebih cepat. Sementara hormon tiroid terus menjaga metabolisme tubuh agar berjalan normal setiap saat. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh hormon bekerja secara terintegrasi sesuai kebutuhan tubuh. Adapun hubungannya dengan homeostasis, tujuan utama regulasi metabolisme adalah untuk mempertahankan homeostasis. Homeostasis berarti mempertahankan kondisi internal tubuh tetap stabil. Sistem endokrin menjaga kadar glukosa darah, cadangan energi, suhu tubuh, keseimbangan protein, metabolisme lemak, dan metabolisme karbohidrat. Apabila salah satu hormon terganggu, maka keseimbangan tubuh juga akan terganggu. Sebagai contoh, ketika kita kekurangan insulin akan menyebabkan diabetes mellitus, kelebihan hormon tiroid akan menyebabkan hipertiroid, dan kekurangan kortisol akan menyebabkan penyakit Addison. Semua penyakit tersebut akan menunjukkan betapa pentingnya sistem endokrin dalam menjaga metabolisme tubuh. Sebagai kesimpulan, sistem endokrin merupakan sistem pengatur utama metabolisme energi melalui kerja-kerja hormon seperti insulin, glukagon, hormon tiroid, kortisol, adrenalin, dan juga growth hormone. Hormon-hormon tersebut bekerja secara terkoordinasi untuk mengatur penggunaan, penyimpanan, dan produksi energi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Melalui mekanisme tersebut, kadar glukosa darah, produksi ATP, dan keseimbangan metabolisme dapat dipertahankan sehingga homeostasis tubuh tetap terjaga.
Adapun beberapa referensi yang saya pakai, yang pertama ada Karimi R. Guasdonby et al. Adaptive Effect of Endocrine Hormones on Metabolism of Macronutrients During Fasting and Starvation pada tahun 2024. Selanjutnya ada Roder M.E. dan Knop F.K. et al. Regulation of the cortisol axis, glucagon, and growth hormone during glucose challenge in type 2 diabetes, prediabetes, and normalismia pada tahun 2023. Selanjutnya ada UNKCG, Paristic J et al. Growth hormone insulin-like growth factor in action in the health and disease pada tahun 2024. Selanjutnya ada Sorfu W. ABGSTM et al. Intermittent fasting and hormonal regulation pathway to metabolic health pada tahun 2025. Selanjutnya ada Herman R. Caron MJ et al. Endocrine adaptation to Frolagen fasting nutrient pada tahun 2025. Selanjutnya yang terakhir ada US Wang Z pada et al. Circulating leptin level in thyroid dysfunction and systematic review and meta-analysis pada tahun 2025. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.